semuanya, perkenalkan saya Najwa Mutmainah. Hari ini saya bertugas sebagai host yang akan memandu podcast pada pagi hari ini. Di sini saya sudah bersama dua narasumber yang siap ditanya-tanya ini seputar kehidupan kampus dan kesibukannya belakangan ini. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herja Sepia Rosi. Saya berasal dari Cilacap. Saya kuliah di Universitas Asia Yogyakarta, Prodi D3 Radiologi. Halo, saya dengan Alivia Permatasari. Saya berasal dari Bengkulu. Saya kuliah di Unisaya Yogyakarta. Oke, berarti mbaknya berdua ini dari jurusan yang sama? Iya. Berarti kesibukannya belakangan ini tuh kuliah atau selama berapa bulan ini kehidupannya di kampus itu bagaimana? Perkuliahannya bagaimana? Apakah sedang dalam masa-masa ujian atau bagaimana? Atau kita mulai dari awal aja, kenapa bisa memilih untuk masuk ke Unisa? Boleh, silakan dari Mbak. Ya dulu, siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Saya. Boleh, silakan. Kenapa saya bisa kuliah di Unisa? Awalnya itu saya ikut SNMPTN di UB, tapi belum rezekinya. Terus saya ikut SD di UB juga dan masih belum rezeki. Karena ikut SNMPTN sama SBMPTN ketolak, akhirnya bingung nih mau kuliah swasta di mana gitu. Jadi banyak diskusi lah sama orang tua bilang, "Kak, cari prodi radiologi aja," karena waktu di UB itu saya ambil farmasi. Terus karena orang tua suruh ambil radiologi, saya carilah di internet nih prodi radiologi di Indonesia. Ada beberapa tuh, ada yang di Bali, ada yang di Poltekkes. Nah, akhirnya karena kebetulan di Jogja itu ada saudara, karena nenek saya orang Jogja, jadi ya saya pilih di Unisa. Karena tapi waktu itu pilihan kan ada 3 tuh, suruh pilih waktu mendaftar. Pilihan pertama itu anestesi, pilihan kedua radiologi, sama yang terakhir itu psikologi, karena yang terakhir harus pesum. Jadi orang tua saya tuh taunya pilihan pertama tuh radiologi, pilihan kedua anestesi. Karena saya lebih pengen anestesi, jadi saya bohong sama orang tua saya. Tapi ternyata rezekinya tetap di radiologi. Emang paling bener tuh ngikutin orang tua. Betul, ngikutin omongan orang tua sih. Untuk kuliah sendiri, kenapa langsung memilih ke swasta? Setelah mungkin kan udah ikut SN, SM, kan masih ada beberapa jalur mandiri lain. Apakah udah nih mau nyerah aja di negeri, terus mau langsung ke swasta, atau ada pertimbangan lain, atau udahlah males nyoba di swasta, males nyoba di negeri, mau langsung ke swasta aja, atau ada alasan-alasan lain nih kenapa langsung ke swasta? Sebenarnya kemarin tuh karena aku tuh minatnya di Fitkes, tapi kalau kayak kedokteran gitu kan tinggi banget gitu. Terus awalnya aku diskusi sama orang tua mau ambil bidan, tapi karena bidan menurut orang tua udah banyak, sedangkan orang tua kan banyak relasi gitu kan, tanya-tanya kira-kira Fitkes jurusan apa nih yang masih peluang kerjanya ada gitu kan, lumayan banyak lowongan kerjanya. Nah jadi dari orang tua emang udah dialihin ke ambil prodi radiologi aja gitu. Karena saya cari-cari di internet tuh radiologi tuh jarang ya Kak. Jadi apalagi univ negeri gitu kan, paling negeri Poltekkes Jakarta, Poltekkes Semarang. Jadi ya udah deh ambil di Yang pasti aja gitu. Kalau mbaknya sendiri, kenapa ngambil di Unisa? Kenapa juga radiologi? Atau sama seperti Mbak Herda yang aku nih pengen anestesi tapi ya emang takdirnya di radiologi, atau ada pertimbangan lain kenapa bisa masuk radiologi di Unisa? Nah, sebelumnya sama seperti Mbak Herda, pas waktu SNMPTN juga ketolak. Nah, sebelum masuk Unisa itu, sebelum ujian sekolah SMA itu udah daftar, tapi lulusnya di anestesi, belum di radiologi. Tapi waktu itu masih mengikuti ujian yang kedinasan, tapi belum rezeki, jadi disuruh ikut lagi. Dan kebetulan kakak aku dua-duanya di Unisa juga, jadi karena yang
anestesinya udah apa sih, udah habis waktu, bukan habis waktunya, karena kan itu kan kita biasanya ada waktu, dikasih waktu untuk ngasih Oh, daftar ulang gitu administrasi, ya? ya daftar ulang. Nah, karena banyak pertimbangan lain jadi tes lagi, terus ngambilnya radiologi. Kebetulan kakak perempuanku di sini alumni pertama radiologi. Oh, berarti kalian berdua ini saya nangkapnya tuh sama ya, ngambil kesehatan itu karena emang udah ada keluarga atau silsilah atau rekomendasi dari orang tua mau ngambilnya kesehatan, dan ngambil radiologi pun udah ada pertimbangannya juga ya. Karena saya rasa pun radiologi untuk sekarang ya, untuk lapangan pekerjaan dan lain sebagainya itu kan masih cukup jarang ya. Karena kan banyak banget nih saya dengar kayak mitos-mitos kayak aduh radiologi itu bahaya, jangan ngambil radiologi kayak gitu. Nah, pas keluarga dengar, kalau mbak-mbaknya sendiri kan dari keluarga. Nah, mungkin dari keluarga-keluarga jauh setelah dengar mbak-mbaknya ngambil radiologi, itu ada nggak sih kayak momen, Neng kok ngambil radiologi, nggak takut mandul kan? Kan radiologi itu identik banget ya sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, ada nggak dari keluarga gitu kayak, aduh ngapain ngambil radiologi, nanti mandul kayak gitu? Ada. Bukan ke keluarga sih, tapi ke tetangga, masyarakat sekitar. masyarakat. Kalau aku masyarakat juga sih lebih banyak. Kalau keluarga ada beberapa yang agak keluarga jauh gitu. Kalau untuk di masyarakat mereka malah kayak nanya, ngapain ambil radiologi, kenapa nggak bidan aja, ada lah ya kayak gitu. Karena masyarakatnya masih banyak yang awam, nggak tahu. Kalau dari keluarga ada yang nyepelin kayak, hah, ngapain ambil radiologi, cuma foto-foto doang gitu ya. Iya. Padahal kan gak segampang itu gitu kan, foto-foto Dijalanin kan kayak foto Dijalanin. HP gitu kan. Emang pasti ada ya orang, tinggal kitanya aja nanti ngebuktiin kalau kita tuh nggak sesuai sama apa yang mereka omongin gitu. Baik, untuk kuliahnya sendiri nih, kehidupan kuliah ada kendala nggak sih selama ini? Udah semester berapa berarti? Semester 4 Oh, udah semester 4, udah setengah jalan lah ya bahasanya. udah mau akhir, Udah, soalnya kan udah. kita D3 kan 6 semester, jadi sisa 2 semester lagi Dua udah semester. mudahan. Ada kendala nggak atau kayak pemikiran aduh udah deh aku udah nggak sanggup gitu kan? Tapi itu kan soalnya kan kalian ngambil jurusan ini pun ada campur tangan orang tua juga kan. Nah, terus kalian nggak ada ngerasa kayak aduh aku udah nggak sanggup nih di jurusan ini, atau aduh kehidupan kuliah tuh ternyata gini ya, aku udah nggak sanggup. Nah, ada nggak keluh kesahnya selama 4 semester ini dijalanin gitu? Kalau aku sih paling cuma kayak permasalahan kalau di kelas kelompok, tugas-tugas kelompok kayak gitu sih. Paling cuma ada sedikit cekcok sama teman, udah sih. Yang lainnya aman. Kayak nilai, memahami materi, terus kuliah gitu masuk terus. Nah, alhamdulillah sih aman semuanya. Cuma kalau kayak tugas-tugas kelompok gitu ya adalah cekcok Karena sama teman. Berbeda ya kalau dari perpindahan SMA kan kita udah diatur sama guru, masih Iya. diatur, masih diperhatikan. Kalau kuliah kan kita ngatur diri sendiri ya, jadi mungkin apalagi kan di Unisa ini kalau nggak salah tuh ya itu banyak dari kalian berdua sendiri pun dari suku yang berbeda. Iya. Jadi menyatukan banyak kepala itu susah. Jadi kalau permasalahan kayak gitu tuh pasti ada ya. Tapi itu nggak bikin semangat kuliahnya kayak turun gitu. Enggak sih. Aman. Untuk Mbak Alipia sendiri, ada nggak ngerasa kesusahan atau kayak Kendala. aduh aku udah nggak sanggup di jurusan ini, aku udah nggak sanggup di sini gitu? Sejauh ini sih enggak. Berarti enjoy aja ya kuliah di Aman-aman aja. baik untuk di kedepannya sendiri. Ini kan udah di akhir, kalian ada nggak kepikiran aduh aku mau lanjut ini kan kalian masih D3 ya, ada kepikiran mau lanjut ke depannya, atau ya udah aku jalanin ini dulu, aku kerja, atau ada nggak planning untuk ke depannya, udah terpikir gitu? Kalau aku sendiri, aku pengen abis wisuda aku pengen kerja dulu. Kalau misalnya nanti udah kerja nih, udah ada penghasilan sendiri, pengen lanjut pakai biaya sendiri. Tapi kalau dari orang tua itu
lulus D3 ini suruh langsung lanjut D4 baru kerja, karena katanya kalau kata orang tua kalau udah kerja udah punya uang itu udah malas lagi sekolah. Udah ngerasain uang ya, udah ngerasain uang, Aduh, udah ngapain di malas. kuliah lagi gitu ya. Nanti mikirnya kayak gitu, duh ngapain di kuliah lagi, tapi kalau dari orang tua dia nyuruhnya dari D3 langsung lanjut kuliah lagi, nanti kalau udah lulus yang D4 baru boleh kerja. Tapi kayaknya lebih ke sesuai keinginan saya. Mau kerja dulu ya. Mau kerja dulu. Gak mau ngerepotin orang tua juga. Kasian juga kan orang tua, apalagi aku punya adik 2 nih, masih masa-masa. Baik sekali. Untuk banyak berarti sama mau lanjut Enggak. kerja. Kalau saya sendiri lanjut D4 dan kebetulan orang tua saya juga langsung nyuruh lanjut, enggak nyuruh kerja dulu. Untuk kedepannya mau lanjut berarti. Untuk kedepannya berarti mau ngambil di mana? Untuk Kalau nggak UNER, Bali. Karena udah di Politeknik Semarang kan kita berbeda kurikulum. berarti udah ada planning, udah persiapan juga dong berarti. Berarti dari orang tua, dari keinginan sendiri pun pengen lanjut ya. Untuk di jurusan ini ada nggak pesan-pesan nih buat para penonton di jurusan ini nih? Nggak gini kayak mau lurusin, soalnya kan masih banyak banget sih kayak kontra dan terus pemikiran radiologi itu apa sih, foto-foto doang gitu kan. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan biar penonton tuh bahasanya tuh lebih bisa mengenal radiologi gitu? Ada sih, kayak ada kebanyakan masyarakat masih awam sama radiologi. Apa sih radiologi? Itu loh yang suka rongsen. Oh rongsen, oh cuma foto doang. Nggak gitu guys aslinya. Nggak gitu guys, nggak gitu aslinya. Kita ada menghafal anatomi, terus cara fotonya kita ada tekniknya. Terus kita tuh bukan foto pakai kamera lensa biasa, bukan. Kita tuh ada dosis, kita tuh fotonya tuh pakai dosis gitu guys. Jadi kita harus ngatur dosisnya, terus kolimasinya, lapangan-lapangan penyinaran, karena nanti kalau misalnya nggak sesuai ini sama lapangan penyinarannya, nanti dosis yang diterima kebanyakan dong, dan itu nggak boleh guys melanggar. Jadi pokoknya nggak segampang yang kalian kira, tapi enjoy kok, enjoy, seru. Untuk dari Mbak Alvia ada? Nggak ada. Nah, kita mungkin masuk ke sesi pertanyaan terakhir ya. Tapi untuk dari kalian sebenarnya kan untuk kuliah nggak ada kendala kan, atau ada stres-stres yang bikin terganggu. Misalnya kalian berada di posisi itu, ada nggak sih tips-tips dari kalian supaya nggak usah stres gitu, biar yaudah enjoy aja kuliah. Tips buat enjoy kuliah, karena kan permasalahan kuliah ya banyak kan, terus Stres banyak yang juga. sampai Bunuh bunuh diri dan lain sebagainya gitu, putus di tengah jalan. Ada nggak sih tips-tips atau saran-saran kalian buat orang-orang yang mau kuliah atau bahkan mau ngambil radiologi ya setelah dengar ini? Coba ada nggak? Kayak kalau capek ya istirahat, misal kayak main atau pergi belanja atau kemana, jangan terlalu dipaksa. Enjoy aja ya berarti. Kalau stres ya udah bawa main, bawa istirahat healing dulu. bareng Nanti teman-teman. baru dilanjutin lagi. Kalau tips dari aku sih, karena kan lumayan berat ya matkul-matkulnya, jadi usahain kalian tuh jangan belajar sendiri. Karena menurut aku kalau belajar sendiri tuh kita nggak ada bahan diskusi. Terus kalau kita nggak tahu, kita stuck di situ-situ aja. Terus kitanya bakal stres karena sepi. Jadi udah pusing nih sama tugas, udah pusing sama materi-materi yang nggak dipahami, udahlah kesepian di kos gitu, itu makin stres. Jadi kalau misalnya kalian ada tugas, terus kalian ada materi yang nggak dipahami, mending kalian kerjain bareng deh sama teman-teman kalian, karena kalau ngerjain sama teman-teman kalian tuh nggak cuma fokus di ngerjain tugasnya, tapi ada sharing, ada ketawa-ketawa, ada bercanda-bercandanya. Berarti tipsnya tuh lebih ke temen ya? Iya. Karena emang nggak bisa dipungkiri kita butuh orang ya orang lain, dalam hidup betul. kita, nggak bisa sendiri. Mungkin itu saja ya untuk podcast pada pagi hari ini. Terima kasih atas respon baiknya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya juga akan
semoga bermanfaat ya untuk kita semua, untuk saya sendiri maupun untuk para penonton yang menonton. Ayo guys, masuk radiologi podcast ini. Unisa. Ayo, masuk radiologi Unisa. Unisa. Glory. Unggul Oh, ada sekarang. slogannya ya. Udah unggul juga tuh di Unisa. Iya guys, sekarang akreditasinya udah unggul. Ya, mungkin terima kasih banyak ya untuk partisipasinya. Mungkin dari saya. Oke, untuk teman-teman mungkin itu saja podcast pada pagi hari ini seputar kampus live atau tips-tips atau mungkin lebih banyak radiologi ya pada pembahasan kali ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.